Mantap Malaysia, semoga selalu jaya demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Malah ini orang Indonesia mendoakan negara Malaysia agar lebih jaya, lebih makmur lagi. Untuk apa? Untuk mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is Sobat Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking the screen to stop by to watch me today. And today I'm still alone, masih di rumah, masih dalam keadaan pulang kampung teman-teman semua. Dan insya Allah besok saya akan kembali ke Jakarta. Doakan selamat sampai di Jakarta ya, tanpa kurang satu apapun. Nah, ngomong-ngomong tentang pulang kampung atau mudik dalam rangka Lebaran, siapa saja yang tahun ini ikutan mudik ataupun pulang kampung untuk merayakan hari raya bersama keluarga di rumah? Angkat tangan yang tinggi. Terima kasih buat kalian yang selalu mudik, untuk selalu menyempatkan waktu bersama dengan keluarga, ya at least sekali dalam setahun ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang mudik ataupun pulang kampung, ada sebuah berita nih yang cukup membuat aku terkejut. Beritanya dari Metro TV Indonesia, portal berita yang cukup besar, dan katanya di tahun ini warga negara Indonesia ataupun WNI itu mudik, bukan mudik ke kampung langsung, namun mudik ke Malaysia terlebih dahulu. Warga negara Indonesia atau WNI mudik ataupun pulang kampung nggak langsung ke kampung halamannya, tapi mudiknya ke Malaysia terlebih dahulu. Wow, benarkah? Apakah yang terjadi? Nah, tanpa bercakap panjang lagi, kita coba lihat videonya dan akan kita bahas bersama-sama setelah videonya ya. Ini adalah WNI mudik ke Malaysia atau warga negara Indonesia mudik ke Malaysia. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Pemirsa, harga tiket pesawat domestik yang tinggi telah mendorong sejumlah pemudik untuk mencari alternatif perjalanan yang lebih ekonomis. Salah satunya dengan transit melalui Kuala Lumpur, Malaysia. Beberapa pengalaman pemudik menunjukkan rute ini dapat menghemat biaya perjalanan signifikan. Wow! Menghemat secara signifikan Malaysia, Singapura. Drama tiket mahal antar pulau di Indonesia memang masih terus saja menjadi bayangan menakutkan bagi setiap pemudik. Momen mudik lebaran dari pulau satu ke pulau yang lain ini memang selalu membuat dompet membengkak, sehingga banyak warga yang harus mencari jalur alternatif agar momen berkumpul bersama keluarga saat lebaran tetap terpenuhi. Seperti yang dilakukan Rian dan Vinka, di mana jika ia membeli tiket dari Denpasar langsung menuju ke Aceh, tiket pesawat bisa mencapai 9 juta rupiah per orang. Maka dalam satu kali penerbangan, Rian dan Vinka perlu membayar 27 juta rupiah untuk bisa terbang bersama anak mereka. Rian dan Vinka berusaha mengakali dengan berangkat dari Denpasar menuju Kuala Lumpur terlebih dahulu, kemudian melanjutkan penerbangan ke Aceh. Dengan begitu, mereka bisa sangat menghemat biaya tiket pesawat menjadi 7 juta rupiah untuk 3 orang. Nah, setelah ngecek dari Denpasar ke Kuala Lumpur Banda Aceh, itu kalau saya hitung-hitung bertiga itu sekitar 8 jutaan. Tapi kalau misalnya pakai dari mana? Dari Denpasar ke Medan, itu lebih tinggi sih, selisih sekitar 3 jutaan. Tak hanya Rian dan Vinka, hal yang sama juga dilakukan Rini Afriani yang hendak mudik dari Batam ke Yogyakarta. Rini bersama keluarga memilih mudik dari Batam, transit terlebih dahulu ke Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Kemudian dilanjutkan menggunakan pesawat ke Jakarta. Rini menghemat banyak uang daripada perjalanan langsung dari Batam ke Jakarta atau Yogyakarta seharga 2-3 juta rupiah per orangnya. Karena untuk harga relatif murah penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta dibanding dari Batam tempat kami ke Jakarta. Kemarin itu saya dapat tiket dari Kuala Lumpur ke Jakarta itu hanya 500.000. Sementara untuk Batam ke Jakarta udah di atas 3 juta. Selain untuk berhemat, Rini juga mengaku perjalanan panjang dan memutar keluar negeri demi kembali ke kampung halaman dilakukan, sekaligus mengajak keluarga untuk berwisata. Tim Liputan Metro TV. Mahalnya tiket pesawat domestik membuat sebagian pemudik memilih transit ke Kuala Lumpur, Malaysia atau ke Singapura terlebih dahulu sebelum mencapai tujuan. Padahal pemerintah menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14% dari 24 Maret hingga 7 April. Mengapa kebijakan pemerintah tetap tidak bisa membuat harga tiket pesawat domestik di sejumlah rute lebih murah?
tanpa harus transit di luar negeri. Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat penerbangan, Alvin Lee. Selamat malam, Pak Alvin. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, Pak Alvin, kenapa ya kenaikan harga tiket di musim lebaran tetap terjadi meski pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik? Ya, sebenarnya yang terjadi bukan harga tiketnya naik ya, tapi ketersediaan tempat duduk itu yang terbatas, sehingga yang tidak jauh-jauh hari membeli tiket itu terpaksa harus menghadapi kenyataan yang tersedia tinggal tiket business class. Nah, yang tahun ini dipermasalahkan adalah ada yang menyebutkan harga tiket Jakarta Banda Aceh itu 15 juta rupiah. Itu jelas bukan tiket untuk kelas ekonomi dan jelas bukan penerbangan langsung. Karena yang diatur pemerintah adalah tiket kelas ekonomi dan penerbangan langsung tanpa transit dan penerbangan lanjutan. Harga yang ditetapkan pemerintah adalah Jakarta, baik itu dari Bandara Halim maupun dari Bandara Soekarno-Hatta ke Banda Aceh, itu adalah sekitar 2.230.000. Kalau itu ditambah fuel surcharge 10%, ditambah lagi PPN 11%, jatuhnya sekitar 2.600.000, 2.700.000. Tapi masalahnya adalah ketersediaan tempat duduk untuk rute Jakarta Banda Aceh secara langsung. Sehingga ketika itu sudah habis, yang ada adalah mungkin harus business class yang harganya bisa 3 kali, 4 kali lipat daripada, bahkan 5 kali lipat dari harga tiket ekonomi, atau rutenya melambung dulu dari Jakarta ke Banjarmasin dulu, atau mungkin Jakarta ke Palembang dulu, baru lanjut ke Banda Aceh. Wow, itu adalah penjelasan dari Bapak Alvin Lee nih sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab di bidang ini. Kata beliau itu memang tersedia diskon ataupun potongan harga tiket yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Tapi jika kamu membelinya jauh-jauh hari, the thing is Bapak, apakah semua orang itu punya uang untuk membeli tiket jauh-jauh hari? Sedangkan pemerintah mengeluarkan peraturan di mana harus dibayarkan THR atau tunjangan hari raya. Setiap pegawainya adalah maksimum 2 minggu ataupun 10 hari sebelum daripada hari raya. Nah, bagaimana ini kenyataannya, Pak? Bapak mau rakyat untuk beli tiket jauh-jauh hari, sedangkan THR-nya harus dibayarkan 10 hari ataupun 14 hari sebelum hari raya. Itu kan nggak ketemu, Bapak. Nggak semua orang punya uang untuk membeli tiket jauh-jauh hari, Bapak. Nah, jika alasan Bapak gini, kalau Bapak bilang ketersediaan daripada tiket ekonomi terbatas, kenapa diterbatasin, Pak? Ini adalah sebuah acara 1 tahun sekali yang sangat masif. Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Muslim terbesar ketiga atau terbesar kedua di dunia. Sudah tahu kondisi rakyatnya seperti itu, kenapa dibatasi ketersediaan bangku ekonomi untuk para pemudik? Kalau memang Bapak ada niat baik untuk membantu pemudik atau orang untuk pulang kampung dengan merasa nyaman dan merasa lebih mudah, kenapa tidak memberikan slot yang lebih banyak? Ketersediaan pesawat dikeluarkan semua, yang ekonominya diperbanyak penerbangannya. Kenapa hanya dibatasi kemudian sisanya dibanyakin yang bisnis? Mau nggak mau orang akan kedapatan yang bisnis at the end of the day. Jangan sampai ujungnya rakyat itu merasa bahwasanya negara ini berbisnis dengan rakyat. Padahal rakyat sudah semua melakukan kewajibannya dengan sangat baik, menaati peraturan, bayar pajak ini itu, tapi sekali setahun masa tidak ada keringanan, masa tidak ada pemerintah doing something, willingness untuk memudahkan rakyat pulang kampung. Negara tetangga kita, Pak, setiap hari raya ataupun hari besar tidak ada kenaikan harga. Itu dari dulu, dari zaman Nabi Adam hingga zaman sekarang tidak ada, Pak. Kenapa nggak dicontoh sistem mereka? Mereka sudah menerapkan itu. Bahkan ketika hari-hari raya besar, banyak di antara negara-negara tetangga kita, contohnya Malaysia juga, memberikan percuma. Contohnya tarif tol seperti itu. Mereka memberikan percuma. Nah, kenapa? Bahkan di hari yang sangat penting dalam 1 tahun sekali ini, rakyat masih sangat diperas.
keuangannya, udah kehidupannya susah, udah mendapatkan pekerjaan susah, mendapatkan kesehatan susah, mendapatkan pendidikan susah. Ini mau pulang kampung untuk ketemu orang tua, bersilaturahmi aja masih sangat susah. Dipersusah malah. Udah susah malah dipersusah lagi oleh negara. Kalau memang niat awalnya membantu rakyat, ya jangan diberikan batasan, Bapak. Atau mungkin set sebuah policy di mana orang bisa mendapatkan duit tunjangan hari raya lebih awal, sehingga mereka lebih awal juga bisa cari. Nah, tiket-tiket murah seperti itu. Jangan tiket murahnya diberikan di awal, sedangkan duit hari rayanya diberikan di mau dekat-dekat lebaran. Seperti kan nggak ketemu. Buat masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki uang, tidak memiliki tabungan, nggak semua orang seperti Bapak kondisinya. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, itu dari saya komentar di sana. Kita coba lihat komentar daripada netizen Indonesia nih di kolom komentar daripada berita Metro TV ini. Terima kasih Indonesia. Sepertinya dari orang Malaysia. Terima kasih Indonesia karena singgah bersantai ke Malaysia. Kami menyediakan penginapan, makanan lezat, barang berkualiti, rawatan kesehatan, semuanya murah terjangkau. Masya Allah, tabarakallah. Selamat Idul Fitri dan selamat datang ke Malaysia. Mantap Malaysia, semoga selalu jaya demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Malah ini orang Indonesia mendoakan negara Malaysia agar lebih jaya, lebih makmur lagi. Untuk apa? Untuk mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, Bapak-bapak di sana kira-kira baca komentar seperti ini enggak sih? Ya Allah, Pak. Kemudian yang ngurus negara beda kelas toh. Di sana rakyatnya sejahtera, di sini pejabat yang luar biasa sejahtera. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Pak, bikin peraturan yang pro ke rakyat, yang mendukung ke rakyat. Begitu caranya, seperti yang dilakukan oleh negara sebelah. Saya mendoakan Malaysia terus berkembang dan menjadi negara maju di Asia Tenggara. Orang-orang Malaysia, ini doa-doa orang-orang Indonesia loh buat kalian semua. Semoga negara Malaysia tambah kaya berkat pelanggan tiket dari Indonesia. Aku doakan amin. Terima kasih Malaysia dan Singapura sudah mempermudah perjalanan rakyat Indonesia untuk mudik. Tak usah didengar omongan pejabat yang kebanyakan omong. Betul sekali. Semoga Malaysia senantiasa maju dan rakyatnya sejahtera. Salam dari negeri kegelapan Konoha. Rakyat Indonesia di komentar-komentarnya sudah semakin putus asa, sudah semakin pesimis dengan beberapa peraturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yang sangat tidak condong ataupun sangat tidak berpihak pada rakyat. Yang awalnya terkejutkan mungkin lewat politik, berikutnya terkejutkan lewat dunia kesehatan, terkejutkan dengan hukum, keadilan, terkejutkan dengan dunia pendidikan. Nah, sekarang untuk hal seperti yang saya bilang tadi, untuk 1 kali setahun Pak, rakyat ingin pulang selebrasi kemenangan puasa. We are the most populated country with Muslim majority. Tapi kok tidak ada semacam penghargaan, tidak ada semacam keringanan ataupun bantuan, belas kasih daripada pemerintah. Malah di saat-saat seperti ini pemerintah masih seperti doing the business dengan orang-orang rakyat Indonesia yang totally, kalau bisa saya bilang, mereka itu 1 tahun menabung. Untuk apa? Untuk bisa pulang kampung. And then siklus itu dilakukan ulang terus menerus. I was there. Saya menabung uang 1 tahun hanya untuk apa? Hanya untuk berharap bisa mudik, bisa pulang kampung saat lebaran. And most people do that. Kemudian diulang lagi siklusnya setelah lebaran sampai dengan lebaran berikutnya. Susah saya menjelaskan kepada pemerintah yang mungkin belum merasakan posisi kita sebagai rakyat kecil seperti ini. Rakyat kecil tetap kuar-kuar di bawah dan pemerintah tetap memberikan sebuah keputusan ataupun memberikan peraturan yang benar-benar tidak berpihak pada rakyatnya. Kita lanjutkan komentar daripada netizen Indonesia. Kesimpulan, Malaysia lebih manusiawi untuk hal ini. Mereka nggak mentang-mentang banyak yang pesan terus harga dinaikin. Nggak di Indonesia pulang kampung ke halaman sendiri, transit dulu ke negeri orang lain. Luar biasa cukong-cukong Indonesia mengambil untung. Mantap, rakyat sudah pintar. Terima kasih buat Malaysia.
dari dulu bukan karena ada apa-apa gitu loh. Saya juga ingin melihat rakyat kita itu sejahtera gitu. Ada sebuah negara yang sangat dekat, yang selalu saya bilang sangat dekat banget dengan Indonesia. Secara histori dekat, secara budaya dekat, secara agama dekat, secara orang, ras, culture, semuanya dekat banget gitu. Dan mereka tuh 1 or 2 steps ahead dibandingkan kita. Saya selalu menyuarakan dengan teman-teman saya, kenapa sih kita tuh nggak belajar daripada mereka jika ingin benar-benar tujuannya mensejahterakan rakyat. Jika ingin benar-benar fokus untuk membuat rakyat kita menjadi lebih mudah kehidupannya gitu. Karena memang di negara mereka, rakyat mereka lebih baik. Baik secara kualitas pendidikan, kesehatan, keamanan, hukum, finansial, jaminan hari tua. Itu mereka sudah sangat settle dan mereka bahkan sudah akan mendeklarasikan sebagai negara maju ataupun negara dengan penghasilan yang sangat tinggi seperti itu. Itu yang selalu saya gaungkan dengan teman-teman saya. Bukan karena saya cinta Malaysia, karena saya cinta Indonesia. Bukan karena saya ingin dilihat sama pemerintah Malaysia, enggak. Saya ingin dilihat dan didengar oleh pemerintah Indonesia. Seperti jika mereka, in case mereka kayak get lost and then that end, buntu pikiran dan pengetahuan mereka, saya kasih solusi. Di negara sebelah ada. Presiden kamu sering ke sana, presiden kamu sering diam-diam ke sana belajar, gitu loh. Kenapa nggak kalian juga kementerian ataupun instansi ataupun dinas-dinas yang lain juga belajar di negara Malaysia, negara Singapura pun nggak apa gitu loh. Belajar di negara manapun yang lebih baik daripada kita. Untuk apa tujuannya? Untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mensejahterakan pejabat-pejabat. Mau sampai kapan seperti ini bapak-bapak yang ada di atas sana? Apa nggak menangis kalian melihat rakyat harus ke negara orang dulu, mau pulang kampung tapi harus ke negara orang dulu. Ya Allah, mau nggak mau kan pasti akan buang uang dulu di negara orang. Beli makan, beli penginapan, beli minum, beli apa, beli itu. Pasti akan buang uang juga ke negara orang gitu loh Pak. Akan mensejahterakan juga negara orang. Gitu loh. Entahlah sampai kapan ini akan bisa didengar oleh pemerintah kita dan bisa untuk mereka mengambil keputusan dan kesimpulan bahwasanya ayo kita berbenah secara massal untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tapi harapan itu semakin jauh. Karena memang rakyat sudah mulai pesimis dengan komentar-komentar yang diberikan, sudah tidak berdaya dan salut kepada pemerintah Malaysia dan kayak okay, I give up. Just enjoy the show that is given by the government. Very sad. Dan to be honest, tahun ini pun saya mudik ataupun pulang kampung itu nggak lewat pesawat terbang. Karena memang itu tadi harganya semakin mahal. Dan saya bersama keluarga banyak, keluarga besar pulang kampung. Jika pakai pesawat maka sepertinya tidak sanggup. Saya akan harus hutang kiri kanan. Jadi saya dan keluarga memutuskan untuk dari Jakarta ke Surabaya naik kereta api 12 jam. Kemudian lanjut dari Surabaya menyeberang ke Lombok 14 jam, kemudian naik bus lagi 12 jam, itu total berapa puluh jam hanya untuk bisa kembali ke pangkuan ayah dan ibu saya. Yang mana sesungguhnya itu bisa dilakukan hanya dalam waktu 2 jam naik pesawat terbang. Tapi I cannot afford it. This year terlalu tinggi, terlalu jauh untuk saya dan keluarga saya seperti itu. Jadi we spend more of our raya, holiday, cuti raya di jalan, di atas kapal dan di atas bus seperti itu. Itu yang saya khawatirkan akan terjadi juga tahun depan jika belum ada perubahan daripada pemerintah Indonesia. Satu harapan saya, semoga usaha kecil dari saya dan teman-teman saya selalu menyuarakan ini bisa didengar oleh pemerintah dan ada hasil baiknya untuk rakyat Indonesia di tahun yang akan depan. That's all from me. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, aku give thumbs up. Aku YouTube channel, subscribe dan selalu support kami di kampung. Bye. Assalamualaikum.